Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel Cantika Morotal yang dirahmati Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu beristighfar kepada Allah dan kita selalu berzikir kepada Allah sebagai bentuk memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa yang kita telah lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya selalu mendoakan para sahabat semua, terutama juga yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezekinya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dan dilapangkan usahanya. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, dimanapun yang Anda berada, semoga Anda masih diberikan kesehatan walaupun tidak hanya memiliki uang. Jika tidak memiliki uang, asal bisa makan, tidak bisa makan, asal bisa bergerak. Nah, jika Anda masih bisa bergerak dan mau, pasti ada jalan keluarnya. Karena setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hidup tanpa beban, hidup tanpa hutang, uang yang banyak, dan bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Selama ini orang-orang menggunakan uang atau harta sebagai tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. Jika seseorang mempunyai uang, bahkan uang yang banyak dan harta yang melimpah, menunjukkan bahwa orang tersebut kehidupannya serba terkecukupi. Akan tetapi dalam kehidupan terkadang kita dihadapkan pada sebuah masalah yang mengharuskan kita berurusan dengan masalah hutang piutang. Entah karena usaha bangkrut, terdesak masalah ekonomi, untuk biaya hidup, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Namun, apapun alasannya, hutang tetap harus dibayar. Membayar hutang merupakan suatu kewajiban. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang, yang mana artinya bahwa hutang wajib dilunasi sebelum meninggal, karena hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kelak dihisab di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh hadis, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Inikah masalah yang Anda alami saat ini? Jika Anda mengalami saat ini seperti yang saya ucapkan tadi, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mungkin kita memiliki hutang karena di saat kita membutuhkan kebutuhan yang mendesak, atau ini adalah cobaan dari Allah sebagai bentuk pada keimanan kita. Nah, contoh sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah ketika kita terlilit hutang, kita membutuhkan pekerjaan,
Kadang kita bingung apa yang harus akan kita lakukan, apa yang harus akan kita kerjakan. Kadangkala jika pikiran kita sudah sembraut, tidak terkontrol, sudah sana sini pikirannya, kadangkala yang terpikir, yang akan dilakukan kita kadangkala berpikir tentang negatif. Nah, dari itu marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah sehingga kita diberikan kelancaran usaha oleh Allah yang berkah dan barokah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari barang-barang yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, saya ingin meminta dukungan kepada para sahabat semuanya untuk meringankan tangannya. Monggo jangan lupa tekan tombol like-nya serta subscribe channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya memberikan kajian-kajian Anda mudah untuk mendapatkannya. Dan bagi para sahabat channel Cantika Morotal, bagi yang mempunyai hajat, monggo silahkan tulis hajatnya di kolom komentar. Mudah-mudahan hajat-hajat Anda semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman dirahmati Allah, untuk amalannya sehingga kita dalam posisi mendesak, bacalah sholawat. Sholawatnya cukup sallallahu ala Muhammad. Bacalah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Bacalah sholawat Jibril 1000 kali setiap selesai melaksanakan sholat. Insya Allah jika rutin mengamalkan amalan ini, jika kita rutin membaca sholawat ini, insya Allah hajat-hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah apapun akan segera Allah bereskan. Gantungkan diri kita hanya kepada Allah, gantungkan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang membereskan semuanya. Jangan kita berharap bantuan kepada orang lain. Jangan. Berharaplah bantuan hanya dari Allah. Caranya bagaimana? Yang seperti saya ucapkan tadi, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah sehingga Allah yang menyelesaikan semuanya. Untuk amalannya yaitu yang tadi, bacalah sholawat Jibril 1000 kali setiap selesai melaksanakan sholat. Jangan sampai ragu untuk mengamalkan amalan ini atau membaca sholawat ini, jangan sampai ragu. Jika kita ragu untuk mengamalkan